Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Bisa mendengar suara kami dari pastor dengan jelas? Baik. Terima kasih untuk respon yang diberikan. Dan kita bersyukur hari ini kita dapat kembali bersekutu, menikmati hadirat dan lawatan Tuhan dalam sesi pagi bersama Yesus. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu hingga pagi ini kami dapat bersama-sama menikmati hari yang baru dan istimewa. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau di pagi hari ini Tuhan. Olehnya sebelum kami lebih lanjut lagi masuk lebih dalam, Engkau menyucikan, menguduskan kami semua, dan Engkau melayakkan kami untuk kami bersatu dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengurapi kami semua, tim pelayan, semua yang terlibat. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, join pada pagi hari ini. Tuhan mengurapi teristimewa Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Kami yakin pewahyuan, pengurapan surgawi Tuhan senantiasa curahkan bagi beliau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jaringan internet dan setiap perangkat yang kami gunakan. Kiranya diberkati Tuhan, diberikan kelancaran untuk kami dapat bersama-sama menggunakannya untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya kembali menyambut Bapak Ibu saudara yang baru saja bergabung. Selamat bergabung, selamat beribadah, dan menikmati lawatannya dalam pagi bersama Yesus. Kita yakin dalam setiap musim yang Tuhan izinkan terjadi, maka Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita semuanya. Kita akan pujikan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Tuhan selalu menolong kita, menjaga kita, menyertai kita dalam setiap musim kehidupan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memelihara kami Tuhan, dan selayaknya kami terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan. Mari saatnya kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengecap dan melihat kembali segala kebaikan dan kemurahan-Nya yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat Tuhan segala ucapan syukur anak-anak-Mu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Bukti kami menikmati, mengecap segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami ke hadirat-Mu Tuhan. Dan setiap hati menyembah Engkau. Setiap hati mengucap syukur kepada Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Kami boleh ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Syukur, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau senantiasa menyertai, memelihara kami ya Bapa. Dalam setiap musim kehidupan yang ada, Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami pun mau belajar untuk kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan lantunkan satu pujian, sembari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Selamat pagi bersama Yesus. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang istimewa saat ini. Ternyata Tuhan masih anugerahi kami lagi, melewati 1 minggu lagi. Ya Tuhan, dari awal minggu saat ini kami di penghujung minggu, dan kami bersyukur hari ini menjadi hari spesial buat kami karena kami dapat menikmati ibadah pagi bersama Yesus. Dan semua ini kami rasakan segala yang baik dari Tuhan. Karena kami bersama Yesus. Apa jadinya jika kami tidak bersama Engkau Tuhan? Atau kami bersama dengan kuasa yang lain? Tentu kami hidup merana, kami hidup gersang, kering, kerontang, dan hidup tanpa arah. Bahkan hari-hari esok kami akan menjadi hari yang tiada harapan. Tapi karena kami menikmati anugerah bersama Yesus, seperti pagi ini bersama Yesus, kami mau terus menikmati pagi bersama Yesus dan semua waktu bersama Yesus. Pasti hidup kami tidak akan gersang. Hidup kami penuh sejahtera. Hidup kami selalu menikmati pengharapan yang terjanji. Dan jika Tuhan menjanjikan semua itu bagi setiap kami, percayalah kami bahwa segalanya pasti teratasi. Karena Engkau yang berjanji setia menggenapi, dan Engkau bahkan memberikan meterai janji itu. Barang siapa bersandar berharap kepada janji Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tidak dipermalukan bukan cuma di dunia ini saja Tuhan, tetapi tidak dipermalukan sampai kepada keabadian. Haleluya. Kami semua dalam kemuliaan Tuhan, kami semua dalam pembelaan Tuhan, kami semua dalam kemenangan kuasa Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dan pada saatnya kelak Tuhan, kami akan melihat semua yang mencaci maki Tuhan akan dipermalukan, ya, dan kami akan bersorak-sorai dengan penuh syukur. Bukan dengan kesombongan, tentunya di sorga tidak ada lagi rasa sifat sombong itu. Tetapi syukur kami karena kami telah berkesempatan menikmati anugerah hidup selalu bersama Yesus. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sapa kami, dan berikan firman-Mu. Berikan ya Tuhan, kekuatan sabdamu menaungi kami hari ini. Urapi hamba-Mu dan semua yang hadir. Berkati peralatan dan jaringan. Karena kami yakin semua jerih lelah dalam persekutuan bersama Yesus tidak akan sia-sia.
Dalam namamu kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Lambaikan tangan seraya berkata haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, salam damai, sejahtera selalu, pagi bersama Yesus. Terima kasih. Silakan turun tangan. Dan pagi ini pokok renungan kita adalah kekuatan kita adalah jika kita butuh Tuhan. Ya, dari kata penting butuh Tuhan. Ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan salah ya. Kadang kita itu masih ada yang berpikir kalau pendeta kuar-kuar, pendeta nge-WA-in, ya, ayo kita datang sama Tuhan, kita dekati Dia gitu. Kadang terkesan kayak Tuhan butuh kita, ya. Ya Tuhan tidak butuh apa-apa, saudaraku. Ya, yang butuh sarapan, yang butuh pulsa, yang butuh bayar listrik itu saya dan saudara gitu. Sekali lagi, Tuhan tidak butuh apa-apa gitu loh ya. Gitu loh, gitu katanya anak-anak itu ya, gitu loh. Iya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan kita itu jika kita butuh Tuhan. Ya. Karena orang yang butuh Tuhan itu dalam posisi dia dekat, nempel sama Tuhan gitu. Tapi kalau orang yang nggak butuh kan ya nggak butuh Tuhan kok ya. Ya dia jauh. Nah masalahnya kalau jauh dari Tuhan, pertanyaan nih, pagi-pagi ada PR pertanyaan. Kalau jauh dari Tuhan dekat dengan siapa? Iya, mungkin pagi ini paling tidak dekat sama guling. Iya kan? Ya, ngomong setan kan terlalu kegedean gitu ya. Kalau hari ini pagi ini saja, kalau enggak butuh Tuhan gitu, saya dan saudara peluk guling. Ya, apalagi mata sepet, Pak. 2 hari mungkin kurang tidur, Pak, gitu ya. Nah, sekarang ini matanya sepet aja gitu. Nah, akhirnya bukan dekat Tuhan tetapi dekat guling, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, guling yang kita dekati itu akan mengantar kita tambah hari tambah malas. Dan orang malas jauh dari rezeki Tuhan. Kan gitu. Itu berentet semua saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Apalagi kalau ada mertua cari mantu yang malas. Itu kan enggak ya. Anak-anak muda dengar. Iya. Makanya kadang-kadang ada, kalau saya ditolak Pak gitu. Kenapa? Ya, menurut Pak Gembala gimana? Wah tampilanmu tuh nampak males gitu ya. Glowar-glowor gitu. Brak-bruk gitu. Kalau udah duduk males bangun, kalau udah tiduran males ya bangkit gitu. Nah biasanya yang gitu itu nanti kalau sampai mati pun juga ya males bangkit saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah jadi kalau mau ngomong to the point-nya ya itu tadi. Benar sampean katakan. Kalau tidak dekat Tuhan berarti dekat setan gitu ya. Nah padahal untungnya besar kalau dekat Tuhan. Ya pasti untung. Makanya Paulus itu ngomong. Sampai mati pun juga apa? Untung. Banyak kepercayaan, tradisi atau budaya tertentu, ya, suatu kematian itu adalah sial, apes, ya kan, jiong. Nah, gitu. Ada orang kedukaan yang harusnya dideketi, ya dihindari. Kenapa? Wah, kalau deket sama orang yang kedukaan nanti kita kena sialnya. Ini kan ya keterlaluan, saudaraku, ini kasih Tuhan. Loh ini bener loh saya ngomong nih ya, satu hari saya melayat, mimpin upacara, terus dikenalkan setelah selesai, ini adik-adik saya Pak, datang dari luar kota, nggak perlu saya sebut ya, kota mana gitu. Nah, terus saya tanya, oh ya silakan, barangkali ini mau singgah kan di rumah jenengan, rumah Anda gitu ya. Jawabnya apa saudaraku? Setelah adik-adiknya itu rada berpaling dikit, dia bilang, enggak Pak, enggak mau. Loh, terus apa? Mau kembali langsung?
Mungkin ada kepentingan. Enggak juga. Dia adatnya enggak mau mampir, Pak. Kalau saudaranya kedukaan. Terus nanti takut kena sial. Gitu. Waduh. Mati buat orang beriman itu bukan sial, keluargaku ya. Nah orang-orang kayak gitu itu merasa nggak bisa mati kelak. Padahal mati itu udah tinggal satu jengkal aja. Manusia kan gitu, kita bisa. Makanya tadi syukur saya kan, aduh Tuhan terima kasih ya. Dapat ada di penghujung minggu lagi gitu kan. Setelah seminggu kita lewati dari awal minggu yang lalu, kita sekarang ada di sini. Nah, kita akan memasuki esok ya, pesta rohani gitu. Masuki awal minggu lagi gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu anugerah, itu berkat. Tapi satu hari kita juga enggak bisa. Ya, betul-betul fisiknya nempel sama guling. Ya. Kalau enggak diangkat gulingnya ya enggak bisa itu. Kalau enggak dipisahin gulingnya, kan ada kan? Orang saat berpulang ketika pelukan maguling, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan kadang menyedihkan juga ya, ada yang meninggal sampai nggak ketahuan. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, suatu waktu dekat dengan tempat tinggal saya ya, tapi seberang jalan itu berarti ya nggak enak sih istilahnya, bukan perumahan gitu loh ya. Kalau kata ganti bukan perumahan tuh kayaknya ada diskriminasi kan gitu kan. Padahal ya rumahnya juga gede-gede di sono itu karena nggak masuk perumahan jadi disebutnya sebutan lain itu. Dan orang itu saya kenal, seorang ibu muda saya kira ya masih ya mungkin 50-an aja itu. Suaminya mungkin jarang pulang ya. Dan salah satu anaknya ya baru tahu setelah beberapa saat ibunya meninggal. Coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ibunya meninggal. Ya, mungkin sudah dalam kondisi sudah lewat beberapa jam. Kenapa? Karena sendirian. Nah, jadi saudara-saudara, begitu ya suami yang jarang pulang itu kalau udah dikabari ya istrinya meninggal gitu, wah pulang. Kadang-kadang bisa mempersoalkan. Ini harus dimakam di mana-mana. Kan sering ribut ya, gara-gara jenazah ya kan. Saya ketawa dalam hati kadang kalau lihat yang model kayak gitu. Kenapa Pak Gembala? Ya kalau di hadapan suasana duka terus saya ketawa di luar hati kan nanti dikira lucu kan gitu. Jadi ketawanya dalam hati. Tapi aslinya gini, ya waktu masih sehat gak dipulangi, gak ditemani, gak disayang. Iya kan? Begitu udah jadi jenazah, ribut ini dimakam di mana itu. Nah ini saya mesti tegas sih masalahnya kalau urusan kayak begini ini. Ya jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya Pak itu begini. Ya orang ngomong kadang subjektif aja ya. Tapi kalau saya kan, ini makanya kalau ada di pemakaman itu terus gayanya sok-sokan ya kan. Lepaskan saya mau nyebur ke tempat itu liang lahat. Kan ada kadang-kadang kayak gitu. Terus semua megangi, itu jangan, sabar, tabah gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya itu saking nggak kewetu ya, nggak kewetu itu dalam hati lagi. Ya, andai kata kewetu itu saya bisi orang-orang yang megangi, coba colo, lepaskan gitu. Ya, kira-kira nyemplung sungguhan nggak? Saudara yang jawab. Ya, mungkin nyemplung Pak, kadung kepreset. Tapi begitu saya ngomong, silakan menurunkan tanah, tutup liang lahat. Pasti dia cepat-cepat keluar dari situ. Ya, ngomong kosong aja. Ya, saudara-saudara. Kecuali itu hanya ada yang terjadi gitu tuh sampai inte. Ya, wah, sumpah janji hidup ya, sehidup semati. Iya, lubang 1, kepala 3. Loh kok 3 Pak? Iya, 2 kan itu tambah kopnya. Tambah kepalanya itu nomor togel. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang gitu-gitu. Nanti minggu ini saya akan kupas bagaimana kaitannya dengan janji-janji itu. Nah, perbandingannya janji manusia dengan janji Tuhan. Ya, terus kemudian kalau janji manusia dengan manusia itu, janji itu sampai sebatas mana berlaku. Nah, itu harus dibuka. Kita kulik bersama dalam ibadah onsite
besok pagi ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pagi ini ayo sebelum kita bahas lebih lanjut, artinya yang saya sampaikan tadi, yang penting itu kesetiaan. Ya, setialah karena pasanganmu yang sempat masih tidur bersamamu itu, satu hari engkau akan dapati dia sudah tidak bisa bangun bersamamu lagi. Nah, kepada masing-masing pribadi yang telah melewati ini, tentu dengan berbagai macam catatan dalam hati yang tahu, ya sudah. Yang penting sekarang ya kita sadar yakin betul, tidak ada seorang pun yang merasa butuh Tuhan, dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu setia, dia bahkan berkata sejak dalam perjanjian lama, dia akan menjadi bapak bagi yatim piatu, dan bahkan suami bagi ya para janda. Itu dalam pengertian Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dudanya gimana Pak? Sama juga, aku tetap akan menjagai para duda yang berusia 95 tahun. Kata Tuhan begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang masih harus berjuang, ya berjuang begitu. Jangan mesem-mesem, sampean ini mesem-mesemnya kelihatan di monitor indikatif, apalagi di ya Mas Elkana ini. Iya, guyu, hahaha. Ayo baca Alkitab ya. Puji Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 23-26. Firman Tuhan. 13 ayat 23 sampai 26, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ini pertanyaan tentang siapa yang dikatakan Yesus akan menyerahkan, ya, menyerahkan dirinya untuk disalibkan itu. Ya, ini dalam perjamuan terakhir, ya, terjadi suatu prosesi yang sedemikian. Ayat 26, perhatikan, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Iya, cukup sampai di situ ayat yang kita baca. Amin. Ya, segala hormat puji bagi Tuhan yang empunya firman, dan pasti berbahagialah orang yang menyimak dan belajar menjalankan firman Tuhan dalam sepanjang hidupnya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di tengah pembacaan ini sekaligus saya memberikan ya sedikit narasi tentang proses yang sedang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sedang proses yang sedang terjadi saat itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya ini, sebentar lagi anak manusia akan disengsara, disiksa, bahkan disalib. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menimbulkan satu tanda tanya, ya, di dalam kehidupan semua para murid ini. Siapa? Lantas kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang murid yang dikatakan, yang dikasihi, murid yang dikasihi. Nah, kita semua sepakat, murid yang dikasihi itu kalau di sini itu nanti masih belum jelas. Tetapi ketika di dalam proses penyaliban, itu nanti ada lagi introduction ya, yang menunjukkan bahwa murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Kepada murid yang dikasihi, ya, Yesus berkata, terimalah Maria, maksudnya ini sebagai ibumu. Dan bahkan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Maria, ibu, inilah anakmu. Ya, sampai ada pernyataan demikian di tengah dalam tanda kutip Tuhan Yesus sekarat. Ya, sekarat. Masih mengingat kepada sosok ini, dua yang diingat itu.
Maria dan Yohanes, murid yang dikasihi. Wah, ini luar biasa. Padahal di situ ada murid yang lain. Tapi sampai Tuhan Yesus mempercayakan Maria dalam tanda kutip yang disebut ibunya itu. Karena saya berkeyakinan, ya, sebetulnya antara Tuhan Yesus dengan Maria itu nggak ada kaitan secara ilahi. Ya, hanya dipinjam rahimnya aja oleh rencana sorga itu, gitu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab kalau masih berkait erat ya dengan Yusuf memang sudah jelas gak berkait karena tidak ada persetubuhan Yusuf dan Maria. Tapi sekarang lanjut antara Tuhan Yesus dengan Maria, ya. Bagaimana ini? Kalau masih berkait dengan ikatan darah, ya, maka mau tidak mau Tuhan Yesus tidak menggagalkan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ini Bible study-nya dulu dikit aja ya. Apa itu dikatakan? Dia yang tidak berdosa bahkan tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita, supaya kita ya diampuni, supaya kita ini dimerdekakan. Nah, berarti ayat itu tidak berlaku kalau masih ada ikatan darah antara Tuhan Yesus dengan Maria, gitu ya. Nah, sedikit lagi, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti Tuhan Yesus tunduk pada prinsip yang ada dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Nah, padahal dia tidak mengenal dosa, tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Maka pastinya di sini saya tetap berkeyakinan, ya. Berkeyakinan kan boleh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa antara Tuhan Yesus yang adalah wujud nyata dari Sang Firman, dari Sang Roh Allah, Sang Roh Kudus itu, yang wujudnya itu Tuhan Yesus. Ya, semua berdasar firman ya, ini untuk perenungan saudaraku. Karena kalau dikatakan Sang Firman itu Yesus, jelas kita semua kan tahu kan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14 kan. Pada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Ayat 14-nya firman menjadi daging, menjadi manusia. Itu siapa? Yesus. Tetapi yang kurang dibahas oleh teman-teman pendeta itu tentang Yesus ya Roh Kudus. Lah iya wong jelas. Waktu iya kan Yusuf mau meninggalkan Maria tunangannya kan Gabriel datang. Yusuf jangan takut kamu mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab dia mengandung dari, ya bukan dari sperma dan telur, bukan. Mengandung dari Roh Kudus. Nah itu udah jelas Alkitab bicara demikian. Cuma ini kurang dibahas. Ya kadang-kadang kaget kalau saya ngomong Yesus itu wujud dari Sang Firman. Wujud dari Sang Rohul Kudus. Terjemahan agak lama itu, Rohul Kudus. Ya, Roh Allah. Nah saudara-saudaraku, maka di dalam kalimat perkataan Tuhan Yesus sendiri, saya itu ingat ya ayat-ayat gitu walaupun di luar catatan ya, sudah memang harus sebetulnya saudara ingat. Umpamanya Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata ya, daging itu lemah, tetapi perkataan-perkataanku itu adalah roh yang menghidupkan. Nah, jadi perkataan Tuhan Yesus itu ya Roh Kudus. Gitu loh, makanya waktu dia berteriak ya memanggil siapa itu yang udah mati 4 hari di kuburan itu kan, Sakius. Ya, mumpung pagi ini rodok kelemun-kelemun sih inget guling, masih bisa bedakan Lazarus apa Sakius kayak gitu ya. Jadi saudara-saudara, dia teriak itu Tuhan Yesus, Sakius, keluarlah. Iya, terus yang keluar Lazarus. Ya, saudara-saudara, kayak pocong. Budayanya gitu, kayak dipocong gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keluar itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus bersuara, bersabda itu roh. Roh Kudus itu sumber roh. Kehidupan manusia itu kan dari Roh Kudus. Itu kan pengulangan kembali. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Loh, gini nih loh, saya itu maunya bawa renungan. Tapi larinya itu ke ya
Walaupun mungkin sih ngantuk-ngantuk gitu ya, larinya ke Bible study. Iya, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 itu, maka Allah menghembuskan ya rohnya, ruah. Iya, saudaraku ini kasih Tuhan, itu nek bahasa Arabnya jadi roh. Ibraninya ruah, itu kan tetangga, satu RT. Ya, Ibrani sama Arab itu satu RT. Ya, makanya sok rebutan guling, gegeran gitu. Ya, cuma nggak lempar-lemparan bantal, mas, lempar-lemparan bom molotov kadang-kadang gitu. Ya, karena rebutan guling aja. Kenapa? Satu RT kok. Ya, saudaraku. Nah, roh dalam bahasa Arabnya. Tapi bahasa ya Jawanya itu roh itu. Saya nae ngomong itu ya kan. Nah itu waktu Lazarus keluar itu roh itu. Karena Tuhan Yesus itu adalah ya roh Allah, roh kudus itu. Nah, cuma gini nih kan kadang ini doktrinnya aneh kayak gitu loh. Alkitabnya ngomong gitu loh ya. Alkitabnya ngomong begitu. Cuma karena ini kurang dikupas. Kalau firman menjadi Yesus itu masih oke gitu. Tapi begitu roh Allah, roh kudus, itulah Yesus. Keberadaan Yesus, maka setiap nafas, kalimat, kata dari Yesus itu roh yang menghidupkan. Ya, sesuai dengan firman di dalam Yohanes pasal